Permisi mem. Iya. Mem kerja di sini nggak? Enggak, aku kerja di Math Club. Oh, oke. Iya. Ini dokternya di mana mem? Saya mau. Lagi di dalam. Itu dokternya lagi di depan tuh. BTW lipstiknya sedikit kelewatan kayaknya mem. Iya, tadi aku makan mangga. Makan mangga. Iya, mangga. Oke. Iya, kamu tahu mangga? Yes, I do know mango. It's, Okay, I'm not gonna ask that. Mem siapa nih? Nama aku Estelle. Estelle. Estelle Fleur. Estelle. Bukan Estes. Estelle. Oh, coba minta kontaknya dulu, mana tahu saya tahu ejaannya kan nggak tahu nih, susah nih. Oh, Estelle, I see. Ya, buka HP aja ya, nggak perlu share kontak ya. Iya, buka aja, nggak apa-apa. Kalau nggak mau share kontak juga nggak apa-apa. Oh, mau share nggak apa-apa lah. Ya udah lah, Mem Estelle, makasih ya. Oke. Sir. Ruang pasca operasi itu di mana ya? Ruang apa? Pasca operasi gitu. Biasanya ruang pasca operasi tergantung abis operasi apa ya? Saya nggak tahu, saya disuruh ke sana tadi sama adik saya nih. Nggak tahu nih. Ntar saya telepon dulu dia kali ya. Coba boleh. Karena biasanya ruang pasca operasi ada di ruang rawat inap biasa sih. Di atas ya? Oh, di belakang. Enggak, di belakang ini. Yuk mau coba. Suara Ila kah itu? Adiknya bisa operasi apa sih? Nggak tahu saya, kayaknya bukan adik saya deh yang kena. Soalnya dia yang nelpon saya. Oh ini dia nih. Oh ini adik saya nih. Iya. Makasih sir. Tinggal ya sir ya. Iya. Oke. Kenapa, Meong? Jadi mungkin akan lebih mudah dariku menjelaskan jika dirimu langsung melihatnya langsung. Tapi aku harap dirimu tidak langsung merasa sedih jika melihat apa yang ingin kuperlihatkan. Sudahlah, jangan kayak gitu, kayak anak kecil aja aku. Yaudah, tunjukin aja apa sih? Ada apa ini? Oke, sini. Oh, di sini. Bisa deh, ayo. Kenapa ini, Meong? Dia menjalani operasi kepala. Hah? Ya. Kenapa? Jadi akan kuceritakan kronologinya. Kemarin berawal dari Alice menghilang selama seharian penuh dari pagi, yang dimana Lizzie sudah mengantarkannya ke sekolah kan. Tapi ternyata Alice menghilang dan sempat melaporkan ke polisi, dan kita mendapatkan info juga bahwa Alice last scene-nya tuh di Paleto. Nah, ketika kita mengejar ke Paleto, kita menemukan Alice. Dan ada satu orang lagi, YD. Dan di situ YD ingin membawa Alice kabur pada saat kita mengejarnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan Alice, kemudian kita bincang sebentar sama Alice, dan Alice lari lagi, tidak ingin bersama kita, menjauh. Tapi kita tetap mengejarnya. Dan di sana ada mobil lagi, dan itu YD lagi ternyata bawa mobil dan membawa Alice kabur. Dan ketika kita berusaha mengejarnya, mobilku terbanting ke arah sebuah rumah dan menabrak. Kemudian si Lizzie terpental ke arah tiang yang ada di rumah itu, dan tiang itu merupakan tiang kayu yang sudah lapuk dan kepala belakangnya terbentur di tiang itu.
kemudian beberapa serpihan kayu masuk ke kepalanya, dan akhirnya dilakukan Bahaya operasi untuk pendarahan Lizzie kemarin sangatlah hebat, banyak sekali darah yang mengalir. Lalu kita menutupnya dengan baju untuk sementara, kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk dioperasi, dan berujung seperti ini, Povi. Kamu bercanda kan? No, I'm being serious right now. I'm not joking around. Why would I joking with my next sister? Apa kata dokter terkait pemeriksaannya? Dokter bilang dia sudah fine-fine aja dan tidak ada retakan juga di kepalanya. Jadi kemungkinan besar dia tidak ada terkena amnesia. Jadi mungkin untuk sekarang udah aman, dan ya dokter harus memotong semua rambut dia untuk menjahit kepalanya kemarin. Ini dia lagi tidak sadarkan diri atau bagaimana? Sedang tertidur kah? Kemungkinan tertidur karena kemarin seharusnya sudah bisa sadarkan diri. Mungkin karena ada efek shock atau mungkin trauma, jadi dia masih belum terbangun. Coba panggilkan dulu kalau mau. Kemarin diriku sudah mencobanya tapi tidak berhasil. Lizzie. Bagaimana orang secantik kamu bisa setidak beruntung ini? Apapun yang terjadi yang kemarin, baik itu kelalaian kamu membawa mobil Meong, ataupun YD yang membawa kabur Alice, ataupun Alice yang sedang tidak bisa menahan emosinya. Part of it was my fault. Dan korbannya adalah Lizzie. I'm so sorry, Lizzie. I think God was still on my side because you're still alive. I promise it won't be happening again, okay? Sudah berapa lama dia tertidur di sini, Meong? Dari kemarin malam. Kemarin malam. Ya. Kata dokter seberapa lama dia harus beristirahat? Kemarin sih estimasi untuk istirahatnya 15 menit. Tapi karena sudah lebih, mungkin dia sebenarnya sudah bisa sadar. Namun dia masih teringat dengan apa yang terakhir dia kejar. Jadi mungkin dia terlalu banyak beban pikiran sehingga susah untuk bangun. Daripada aku paksa untuk panggil, lebih baik biarkan dia siuman sendiri aja. Yakin? Tentu saja, lebih baik dia bangun secara natural daripada dipaksa, bukan begitu? Kalau misalnya dokter bilang dia baik-baik saja, hanya butuh istirahat atau semacamnya, tidak ada sesuatu yang mengganggu di otaknya, kita tidak punya hak untuk membangunkan dia secara tiba-tiba. Dan itu adalah hal yang sangat bodoh kalau misalnya dirimu membangunkan orang yang sakit. Padahal kita tinggal menunggu dia untuk bangun secara natural saja. Kamu bisa mengganggu sistem penyembuhan dia. Nanti kalau misalnya dia siuman, mohon kabarin aku karena ada beberapa hal yang pengen aku telepon dulu. Beberapa orang maksud aku. Sebentar. Boleh. Silakan abang.
YD ini mana YD ini, hah? YD, mana kau? Sebentar, YD ini apa sih? Aneh. Anjir, gak bangun dia. Mana si Levi? Oke, Levi dulu. Halo abang. Levi jelaskan secara detail tanpa membuang sedikit pun fakta, tanpa diputar-putar apa saja yang terjadi kemarin. Oke, jadi gini, mulai dari yang Alis hilang ya nih, yang ditelepon sama gurunya nih. Jadi kalau itu awalnya ya aku emang nggak tahu, karena aku bangun dari itu langsung kerja, nggak nganterin Elis juga. Nah, terus kata apa ya? Bukan kata sih, pas waktu aku ke RS, si ada Bang Meong sama Kak Liji. Nah, di sana Bang Meong tuh lagi ditelepon sama gurunya. Katanya kalau si Alis tuh nggak ada ke sekolah, nggak sampai ke sekolah. Nah, habis itu ya dicarilah langsung tuh. Aku taunya pas udah ketemu itu di ini, di pantai Paleto, Alhamdulillah. lagi sama si YD. Oke. Awalnya udah mau dibawa pulang, cuman si Alisnya tuh kayak marah gitu loh, gak mau dideketin. Tahu-taunya si YD tuh nyamperin lagi, Oke. nyamperin si Alis, neriakin si Alis, terus disuruh naik ke Alis tuh. Nah, si Alisnya naik, pergi lagi lah. Nah, pas mau ngejar si Mana Alis, temannya? kayaknya kali itu lupa pakai seat belt, jadi nabrak lah ke ini. Dia jatuh mental dari mobil. Dia tuh nabrak ke batang pohon. Nah, habis itu dibawa lah ke Batang RS. pohon atau kayu yang tua gitu? Kalau seingatku ya batang pohon sih kemarin yang aku lihat, soalnya di situ tuh ada dua ini. Yang satu ada bangunan tua, yang satunya lagi ada batang pohon di bawah di dekatnya. Nah, aku lihatnya pas Kalizi udah terkapar aja. Oke. Nggak lihat dia nabrak apanya. Oke. Lanjut. Habis itu? Habis itu dibawalah ke rumah sakit, dan ternyata ya Kalizi itu harus dioperasi, harus dibotakin juga, karena ya banyak serpihan kayu katanya di kepalanya. Nah, habis itu udah deh, nggak apa-apa. Yang bawa lagi. mobil siapa? Yang bawa mobil tuh kemarin siapa ya? Bang Meong sih. Itu dia bawa mobilnya emang reckless atau ada sesuatu apa bagaimana itu? Itu bawa mobilnya tuh karena panik bang. Soalnya si YD itu langsung bawa pergi si Alis itu aja. Jadi itu tuh niatnya mau ngejar, cuman karena ada apa ya? Karena di jalannya itu terjal sama banyak kayu sama bebatuan gitu, kayaknya nabrak kayu gitu, kayu kecil. Nah, jadi ya gitu deh. Oke deh. Terima kasih ya buat informasinya, Levi. Kamu lagi kerja ya? Iya, aku lagi kerja. Abang di mana? Rumah sakit. Di rumah sakit. Bentar deh, aku kesan. Kalau sibuk gak usah, gak apa-apa. Teman-teman ini gabut juga sih, nggak terlalu ramai juga. Oke. Ya udah kalau gitu. Ya. Abang tunggu di sini. Oke, Bang.